Perjalanan pendidikan nasional. Pada tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Namun, pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Sistem yang mereka perkenalkan yaitu dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Dan yang keempat, sekolah menengah. Lalu sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di seluruh Indonesia. Namun kondisi ini berubah ketika Jepang datang. Di masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945. Dan sistem ini digantikan. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Ketiga, masa belajar diubah. Setelah sekolah dasar 6 tahun atau Kokumin Gakko, ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Namun, pendidikan di masa Jepang jauh lebih buruk dibandingkan di masa kolonial Hindia Belanda. Banyak tenaga pendidik dan pelajar dialihkan untuk membantu keperluan perang pada Jepang. Pada tahun ajaran 1940 sampai dengan 1941, atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda. Jumlah sekolah dasar 17.848. Namun, di akhir pendudukan Jepang pada tahun 1944 sampai dengan 1945, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Selain itu, orientasi pendidikan juga sangat mengacu pada Jepang. Doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichio, yang artinya 8 benang di bawah 1 atap. Hakko Ichio adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, atau termasuk Asia Tenggara, dalam satu kepemimpinannya, yakni di bawah Kaisar Jepang. Perkembangan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947, dibentuk Panitia Penyelidikan Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah-masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pembelajaran, organisasi pemeliharaan, isi pendidikan, dan pengajaran. Setelah beberapa bulan bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran kepada pemerintah, yaitu pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan seksama. Mengenai pengajaran tinggi disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri kewajiban bersekolah. Panitia menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun. Setelah pemerintah menerima saran-saran tersebut, disusunlah struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial, tingkatan. Setelah sistem pendidikan baru terbentuk, terdapat 4 tingkatan yang diberikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, pendidikan tinggi.
Kurikulum telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan pada tahun 1947, berlaku hingga tahun 1949. Periode kedua, diterapkan pada tahun 1952 hingga 1960. Periode ketiga, kurikulum ditetapkan pada tahun 1960 hingga 1964. Pada masa Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Orde Baru. Kemudian, untuk masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa inilah telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Secara berurutan, nama kurikulumnya adalah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Reformasi. Setelah kurikulum masa Orde Baru berakhir, di masa reformasi telah terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali. Jenjang terbaru, prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi.